Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul sa'idah. Sa'idatun mubarak. Kaifa halukunna? Mada darsna al-an? Oke, kita sekarang akan belajar tarikh. Namun sebelum itu kita berdoa karena doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita harus dulu. Oke, Adelia Ramadhani, Dewi Saraswati, Meli Afilia Rahma, Aulia Febriani, Sofia Ferdinisa, Chelsea Keila. Yang tadi siapa yang nggak masuk? Oke, yang nggak masuk mana? Mana? Nggak ada yang nggak masuk mana? Oke, sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya, kita mengulang dulu materi yang telah kita sebelumnya sudah belajar tentang apa? Tentang materi kondisi bangsa Arab sebelum datangnya pada keadaan pada zaman termasuk banyak tapi begitu Islam datang, ketika Rasulullah SAW mulai mendakwahkan agamanya, mulai mendakwahkan agama Islam, mulailah perilaku orang Arab itu berubah dari yang dunia bangsa jahiliyah, bodohan, itu berubah ke arah yang lebih. Tapi tentu ketika Rasulullah SAW mendakwahkan agama Islam, itu tentu banyak sekali tantangan. Nanti kita akan belajar tentang masa dakwah pada zaman dulu, terus mendakwahkan Islam itu tidak semuanya betul. Ya. Oke, kita masuk ke materi baru. Kita akan mempelajari terkait strategi dakwah Rasulullah SAW. Oke, sebelumnya coba satu orang maju ke sini. Satu orang. Ya, sana screenshot. Maju. Ya, sekarang ada yang ketemu. Strategi dakwah Rasulullah. Yang pertama ada yang namanya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Apa? Ketika Rasul dalam ketakutan, maka turunlah ayat Quran surat Al-Mudaththir 1-7 yang mendasari perintah untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Coba siapa yang mau baca? Al-Mudaththir 1-7. Ya. Ada baca?
surat Al-Mudaththir 1 sampai Al-Mudaththir. Baca. 1 sampai 2. Ya. Nah, oke. Di sini kan tadi kalian sudah tahu bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sedang ketakutan, itu turun ayat surat Al-Mudaththir 1 sampai 7 yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah. Nah, tapi Rasulullah SAW di sini tidak langsung melakukan dakwah secara terang-terangan, tidak langsung dakwah, tapi beliau mengajak orang-orang terdekat beliau. Nah, orang-orang terdekat beliau. Nah, karena apa? Karena takut akan ancaman, takut siksaan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pada saat itu, ya kafir. Nah, makanya Rasulullah SAW mengajak orang-orang terdekat, mengajak saudara, mengajak kafir. Nah, yang beliau ajak yang pertama itu ada yang namanya istri beliau. Siapa namanya? Sayyidah Khadijah. Khadijah. Binti Khuwailid. Nah, kemudian ada sahabat terdekat Rasulullah. Ada yang tahu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan masih banyak. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang sangat berpengaruh, orang yang sangat pandai. Makanya Abu Bakar itu mengajak banyak sahabat-sahabat yang lain. Ada Bilal bin Rabah, dan ada Utsman bin Affan, dan banyak semua. Nah, mereka ini dan banyak lagi dan lain-lain. Mereka ini disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Apa? Nah, dan ketika pada saat itu, ketika Rasulullah SAW telah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Nah, turun lagi ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Ada yang mau bantu saya buat bacakan? Nah, surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan kepada manusia. Jadi dari ayat itu maka Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan sekarang kita sudah masuk ke fase yang kedua, ya, dakwah secara terang-terangan. Tadi kita belajar dakwah secara sembunyi, sekarang kita belajar dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan ini berlangsung selama 10 tahun. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Rasulullah SAW pada masa itu, yaitu ada yang namanya embargo atau pemboikotan, ya, pemboikotan. Jadi pada saat itu orang-orang Muslim atau orang-orang mengikuti Rasulullah SAW dikumpulkan di dalam satu rumah, dan mereka dan orang-orang kafir Quraisy itu membuat suatu pengumuman ditempel di Ka'bah. Apa pengumumannya? Nah, sekarang akan baca, saya tulis pengumuman di sana. Yang pertama, barang siapa jadi siapa yang mengikuti, siapa yang setuju dengan Rasulullah, dengan Muhammad, berbelas kasih atau berbuat baik kepada Rasulullah, atau apalagi memberi tempat singgah dan juga memberi tempat singgah kepada Rasulullah atau kepada pengikutnya siapapun yang telah masuk Islam, maka diputuslah hubungan dengan mereka. Nah, yang kedua apa? Tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. Nah, terus yang ketiga apa? Tidak boleh berjual beli dengan mereka. Jadi nggak ada yang mau jualan sama mereka. Mau hartanya banyak misalkan, tapi dia mau beli makanan, tapi tidak boleh sama mereka. Nah, ini. Nah, sampai Rasul banyak sekali umat Muslim yang merasakan ini
ini saking sulitnya dakwah secara terang-terangan. Ketika bukan buat dua kelompok, maka kita dirinya langsung di sini dulu tidak masih Saul masuk ke kelompok model, jadi Saul masuk ke kelompok yang sama. Ya, sekarang silakan kalian diskusikan sama teman-temannya. Nah, tadi kan sudah kasih tahu nih bagaimana dulu perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Nah, sekarang diskusikan bagaimana kalian meniru dari sifat Rasulullah SAW di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ya minimal kalian bikin dua apa yang bisa kalian lakukan di masa ini untuk meniru, untuk meladani apa yang Rasulullah lakukan pada zaman itu. Ya, nggak usah kasih waktu. Nah, sekarang kembali ke tempat ini. Nah, coba tadi kan kalian sudah menuliskan, mendiskusikan masing-masing apa yang masing-masing kelompok apa yang sudah lakukan untuk meniru meladani Rasulullah SAW. Coba yang pertama dari kelompok 1, coba perwakilan yang berdiri, siapa yang mau baca? Nelly, ya. Sekarang berdiri. Apa? Yang pertama? Ya. Tetap menuntut ilmu walaupun hujan. Bagus. Yang kedua? Bersabar atas segala ujian. Bagus. Nah, silakan duduk lagi. Ya. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Nelly. Oke, kelompoknya ini siapa yang mau baca? Siapa? Aul, ya Aul berdiri. Coba Aul baca apa? Kita harus mengikuti orang yang menyampaikan kebenaran. Yang kedua, pantang menyerah untuk kebaikan. Bagus ya, tepuk tangan. Oke, ya anak semuanya. Alhamdulillah kita sudah belajar. Ya, sebelumnya ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Paham semuanya? Paham semuanya. Baik, kalau misalnya paham semuanya, saya pengen dengar satu orang menyampaikan apa hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang kita pelajari. Coba angkat tangan. Ya, angkat tangan. Siapa? Yang mau menyampaikan hikmah apa yang telah kita pelajari. Setiap orang yang melakukan kebaikan itu pasti akan Allah uji dengan segala. Ya, contohnya Rasulullah. Ya. Rasulullah ketika melakukan kebaikan yang kemudian itu tidak jalan yang mudah, tapi Allah uji dengan berbagai. Ya, kalau soal ini, kalau misalkan paham, kita sudah baca alhamdulillah. Dan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.